Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pernyataan sikap kami, masyarakat dan Laskar Sabilillah Kabupaten Purbalingga menyatakan: satu, mengutuk keras statement Rizik yang mengatakan monyet-monyet kepada warga pribumi dan para jenderal, serta menabuh genderang perang melawan pribumi. Warahmatullahi wabarakatuh. Hey Rizik, lu nggak usah koar-koar ya, nggak usah nantang-nantangin perang. Turunkan semua imigran, turunkan semua imigran Yaman yang mengaku-ngaku sebagai Habib, turunkan semua. Nomor satu nih pribumi. Nggak usah teriak-teriak doang, turunkan semua yang namanya imigran Habib, turunkan semua. Ayo, bagi saya Habib itu kecil segini, kecil banget. Yang penting jangan budak-budaknya suruh maju, tapi imigran Yamannya yang suruh maju. Pahamin dari Rizik, lagu-laguan lo numpang aja di Indonesia, sok menjadi jagoan di Indonesia. Fahamin teh, turunkan semua imigran Yaman. Kalau ngajak perang sekarang ini harusnya kesatria, satu lawan satu saja. Jangan melibatkan anak buah kita. Kasihan nanti 6 santri Anda terbunuh sia-sia gara-gara perilaku Anda, ucapan hasutan Anda, Kang Mas Muhammad Rizik Syihab. Kami masih menghormati Anda sebagai sesama mukmin muslim. Dan kami sudah menyarankan kepada Yai Haji Muhammad Fuad Riyadi yang mengatakan kirdun kepada Sis Al-Jufri, dan beliau sudah melakukannya dengan elegan. Ya. Bukan merendahkan dirinya ulama pribumi kita Nusantara di hadapan mereka, tidak, tetapi dengan elegan. Ya, harus dicontoh oleh mereka. Berapa ratus dan ribu kali kami dihina-hina, tidak pernah ada ucapan kata-kata yang keluar dari mulut mereka meminta maaf pada kita. Dan bahkan sore tadi ketika masih kondisi berpuasa, Kang Mas Muhammad Rizik Syihab masih mengeluarkan kata-kata monyet kepada kita semua, ulama-ulama pribumi kita. PWI LS itu semua monyet semua, yang fasis, rasis, termasuk ya saya. Kiai Imad dan kawan-kawannya semua, wis pokoknya Kabaji Romairah semua rasis, fasis, monyet semua. Ya Allah, ajaran apa ini? Saya mengelus dada dan menyandarkan kepala saya. Bagaimana ada orang yang mengaku beragama, yang dielulukan sebagai Al-Imamul Akbar, imam besar Indonesia, tapi akhlak, perilaku, ucapannya tidak agamis. Siapapun Habib yang bikin masalah di Indonesia, penjarakan kalau memang ada aturannya. Siapa lagi? Lutfi bin Yahya. Penjarakan kalau memang ada datanya. Penjarakan siapapun yang punya salah, bermasalah di Indonesia. Siapapun Habib yang kurang ajar kepada para kiai besar di bumi, minggir, tumpas, habiskan. Sudah rungkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras lur. Nih untuk para kabib yang suka dobol ora karu-karuan. Kabib, lu itu sudah tidak dipercaya lagi oleh masyarakat Nusantara. Lebih baik yang namanya kabib, get out, paham? Get out.
Nusantara sudah tidak menerima yang namanya kabib-kabib dobol. Mengaku-ngaku sebagai cucunya baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Emangnya lu siapa? Kabib, emangnya lu siapa? Ngaji aja nggak bisa, baca kitab Al-Quran aja nggak bisa, bisanya cuma mengagung-agungkan leluhurnya. Apa namanya tuh, fakih mukodam. Fakih mukodam apa? Fakih mukodam dam Utsman bin Yahya. Utsman bin Yahya. Kasihan deh lo, Kabib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kabar kembali lagi mengejutkan dunia perhabiban, dunia perba'alawian. Anda yakin berdirinya NU itu atas restu para habaib? Yakin? Karena ada pernyataan Bahar bin Smith, katanya Romo Kiai Haji Hasyim Asy'ari meminta restu kepada para habaib untuk mendirikan Nahdlatul Ulama. Jadi berdirinya organisasi Nahdlatul Ulama itu atas restu para habaib. Sebelum itu didirikan, Kiai Haji Hasyim Asy'ari meminta doa restu para habaib. Saya kasih tahu kalian, saya kasih tahu kamu, bahkan gitu intonasinya si Bahar. Andaikan tidak ada restu dari para habaib ini, saya tidak akan mendirikan Nahdlatul Ulama. Itu katanya Mbah Hasyim Asy'ari, kata si Habib Bahar. Dia minta restu sama Abdullah bin Haddad Bangil. Satu. Yang kedua, Habib Abu Bakar Ali Assegaf Bangil. Sambil agak sedikit terbadah-badah gitu, mengingat siapa kira-kira Habibnya yang memberikan restu. Yang ketiga, Habib Abu Bakar bin Muhammad Gresik. Yang keempat, Habib Husain bin Yahya Pekalongan. Dan yang kelima, Habib Thohir Al-Haddad Tegal. Andaikan tidak ada 5 Habib ini, Kiai Haji Hasyim Asy'ari tidak akan pernah mendirikan NU. Apakah Anda percaya? Habib Bahar dalam satu ceramahnya, tidak tahu di mana, karena kebetulan di beranda itu juga lewat pernyataan itu. Inilah, apakah betul-betul ini merubah sejarah ataukah ini real? Coba para pendiri NU, cucu-cucunya, pernahkah mendengar kisah ini, cerita ini? Atau teman-teman sahabat muslimin muslimat yang paham tentang berdirinya NU dari arus cerita sejarah yang diturunkan oleh para leluhur-leluhur kita, sesepuh-sesepuh kita, apakah benar sebelum mendirikan NU, Romo Kiai Haji Hasyim Asy'ari meminta doa restunya para habaib? Padahal para habaib itu adalah mukti Batavianya Belanda. Satu kuncinya. Ya. Jadi pertanyaan pertama adalah, tolong nih Habib, para Habib yang punya cerita Bahar bin Smith atau yang lain, apakah benar 5 Habib itu yang memberikan restu berdirinya NU? Itu satu, khusus untuk para habaib. Yang kedua, khusus lagi untuk seluruh warga besar Nahdliyin, termasuk saya mempertanyakan, karena saya adalah Nahdliyin. Apakah benar cerita si Bahar Smith ini? Dan yang ketiga, alur cerita yang dikarang oleh para habaib ini semakin mencoreng Nahdlatul Ulama dan mempertegas bahwa seolah-olah para habaib ini mempunyai lebih dari para kiai-kiai Nusantara.
Akankah semua ini menjadi catatan bahwa kita tidak mungkin percaya lagi kepada seluruh klan Ba'alawi dan seluruh para habaib? Saya minta tolong. Dua versi jawaban habaib dan keluarga besar Nahdlatul Ulama. Siapapun penjenengan, Romo Yai dari Nahdlatul Ulama, silakan ini diklarifikasi. Ya. Kenapa? Karena saya nggak yakin dengan para habaib ini. Nggak yakin. Mukti Batavia, Mukti Belanda, Antek Belanda, Londo jubahan dari negeri Yaman. Belanda pakai jubah dari negeri Yaman yang sengaja untuk memporak-porandakan Nusantara. PR buat kita semua, apakah masih percaya dengan keberadaan Habib yang selalu memporak-porandakan keyakinan kita bersama? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu dia video gimana menurut kalian, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Bye.